Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMP kelas 7. Shalom anak-anak Ibu, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa mohon tuntunan dari Roh Kudus. Anak-anak Ibu, materi kita hari ini dengan topik hati nurani memilih yang benar. Bahan Alkitab dari Markus 7 ayat 21 sampai 23 dan 1 Samuel 20. Indikator dari materi kita hari ini, yang pertama, membuat keputusan yang benar menurut hati nurani. Kedua, menceritakan peran hati nurani bagi remaja. Dan yang ketiga, mempraktikkan cara mengambil keputusan yang benar. Di awal pembelajaran ini, silakan anak-anak Ibu membaca kitab 1 Samuel pasal 20. Pembelajaran tentang materi ini amat penting. Jika kita bicara dari perspektif moral dan agama, apalagi bangsa kita kini tengah menghadapi apa yang disebut dengan krisis multidimensional, terutama menyangkut moralitas. Untuk itu, anak-anak Ibu akan diperkuat sehingga mampu mengasah hati nurani supaya kamu dituntun ke arah yang benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Menurut Profesor Kabartens, hati nurani adalah instansi dalam diri manusia yang menilai perbuatan manusia baik atau buruk. Hati nurani erat kaitannya dengan moral. Hati nurani manusia adalah kedalaman termurni dari jiwa manusia. Jadi hati nurani memandu kita dalam setiap tindakan hidup. Apakah hati nurani dapat salah? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Pertanyaan yang bagus sekali. Hati nurani berkaitan dengan kesadaran diri, dan karena itu harus selalu dididik dan dilatih untuk membimbing ke arah yang benar. Misalnya, para teroris yang melakukan kekerasan dan pembunuhan, mereka meyakini apa yang dilakukannya itu sesuai dengan suara hati nuraninya. Jadi suara hati dapat saja salah jika tidak dilatih dan dididik. Para koruptor dan pembunuh, hati nurani mereka sudah tumpul karena mereka menutup diri terhadap kesadaran hati nuraninya, yang akibatnya perbuatan yang salah jadi dianggap biasa. Apa peran hati nurani? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Banyak orang bahkan bertindak berlawanan dengan suara hati nuraninya. Mereka memilih dan memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan suara hati nurani. Lama-kelamaan,
hati nurani mereka pun menjadi tumpul. Betapa pentingnya peran hati nurani bagi manusia. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, dari dalam hati manusia lahir kejahatan. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Hati nurani berperan dalam membentuk karakter manusia, terutama dalam kaitannya dengan pilihan dan pengambilan keputusan. Bagaimana cara melatih dan mendidik hati nurani sehingga menghasilkan perbuatan baik ketika harus memilih dan mengambil keputusan yang benar? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Cara mendidik dan melatih hati nurani dengan tekun berdoa dan membaca Alkitab, serta mencontoh orang-orang yang dapat dijadikan teladan untuk kebaikan dan kebenaran hidup. Apakah pilihan dan keputusan yang kita ambil berpengaruh terhadap hidup kita? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Pilihan dan pengambilan keputusan akan semakin rumit ketika usia seseorang bertambah. Pada waktu kecil, pilihan-pilihan yang harus diambil begitu sederhana. Namun seiring waktu usia seseorang bertambah, begitu pula tanggung jawab, dan dengan demikian makin banyak yang harus dipilih dan diputuskan. Misalnya, untuk remaja, kamu putuskan untuk menyukai seseorang. Belum tentu dia akan menyukai kamu juga. Dan atau kamu memilih dan memutuskan untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler tertentu, tetapi kemudian setelah menjalaninya terasa berat. Ini berarti pilihan dan keputusan itu pada akhirnya akan berpengaruh pada apa yang terjadi dalam hidup kita, baik sederhana maupun lebih berat lagi. Pilihan dan keputusan yang kita buat akan berpengaruh terhadap hidup kita. Sayang sekali banyak remaja memilih tidak berdasarkan akal sehat dan tuntunan hati nurani. Mereka cenderung memilih berdasarkan apa yang kini sedang digandrungi atau yang disukai teman. Padahal apa yang dipilih oleh seseorang akan dijalani olehnya dan mempengaruhi kehidupannya. Misalnya, memilih untuk ikut teman bolos, maka dampaknya akan ditanggung oleh diri sendiri, yaitu sanksi atau hukuman serta ketinggalan pelajaran. Ketika memilih untuk bolos, seseorang tidak menghargai jerih lelah orang tua yang telah bekerja keras untuk menyekolahkannya. Jadi, pilihan kita tidak hanya berpengaruh pada diri sendiri, tapi juga bagi orang tua. Contoh pilihan dan keputusan yang merugikan diri sendiri, misalnya ketika memilih untuk menyontek. Tindakan itu merugikan diri sendiri karena nilai yang kita peroleh bukanlah hasil belajar dan kerja keras kita. Padahal tujuan sekolah adalah untuk memperkaya kemampuan berpikir kita, membentuk karakter, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Menyontek merusak pembentukan karakter kita menjadi manusia tidak jujur. Menyontek membuat kita jadi malas karena mengharapkan cara yang gampang. Bagaimana jika seseorang salah memilih atau memutuskan sesuatu? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Tidak mengapa, tapi belajarlah dari kesalahan itu untuk tidak mengulanginya lagi. Tiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat.
Rasul Paulus minta kita memelihara hati dari berbagai kejahatan, karena dari dalam hati keluar semua perbuatan baik dan jahat. Kita akan mampu memelihara hati kita dari berbagai hal negatif jika kita minta Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Di awal tadi Ibu sudah memberikan bacaan 1 Samuel 20. Kita belajar dari persahabatan Yonatan dan Daud tentang memilih yang benar. Silakan anak-anak Ibu menceritakan makna apa yang kamu dapat dari kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Yonatan melalui masa sulit untuk memilih antara ayah kandungnya ataukah Daud sahabatnya. Ketika ia mengetahui bahwa ayahnya berencana untuk membunuh Daud, hati Yonatan amat pedih. Ia tidak mau kehilangan sahabatnya karena Yonatan tahu betapa baiknya Daud. Bahkan Daud membantu ayahnya mengalahkan musuh. Pembelaan Yonatan untuk ayahnya di hadapan Daud, Yonatan serba salah. Apakah ayah atau sahabatnya? Bagi Yonatan, Saul adalah ayah sekaligus raja. Ia harus hormat dan tunduk kepada Saul. Sebaliknya, Daud adalah sahabat sekaligus kerabat. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Yonatan berusaha untuk mencari jalan supaya ayahnya dan Daud dapat dipersatukan, tetapi ternyata semuanya sia-sia. Hati ayahnya penuh kemarahan dan kebencian terhadap Daud. Posisi Yonatan terjepit. Dia harus berada di antara dua orang yang sama-sama dikasihinya. Yonatan masih dapat menggunakan akal sehatnya dan mendengarkan suara hati nuraninya. Ia tidak berpihak pada manusia, tapi pada kebenaran. Jika harus memihak manusia, maka seharusnya Yonatan lebih memihak Saul ayahnya daripada Daud. Akan tetapi, Yonatan lebih mendengarkan suara hatinya untuk membela kebenaran. Dalam hal ini, Daud tidak bersalah. Karena itu, Yonatan memutuskan untuk membela dan menyelamatkan Daud. Yonatan memilih membela Daud karena ia menjunjung kebenaran. Pembelaannya atas Daud didasarkan pada kasih setia pada ikatan perjanjian yang pernah mereka ikat bersama. Yonatan tahu bahwa Tuhan telah menyatakan pilihannya atas Daud, bukan lagi pada Saul ayahnya. Tuhan campur tangan dengan memberikan hikmat kepada mereka berdua untuk mengatur strategi agar dapat mengungkapkan isi hati Saul sebenarnya. Apapun hasil akhirnya, kasih setia harus dijunjung tinggi. Itulah sebabnya mereka saling meneguhkan lagi dengan ikrar. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Bagus sekali jawaban anak Ibu. Anak-anak Tuhan pun hendaknya mengembangkan persahabatan yang diwarnai dengan kasih setia dan yang menjunjung kebenaran. Kisah Daud dan Yonatan menggambarkan bagaimana suara hati nurani menang atas kejahatan. Yonatan lebih taat pada suara hati nuraninya ketimbang pada hubungan darah. Itu berarti kebenaran melebihi hubungan darah ataupun persaudaraan. Manusia harus terus melatih dan mendidik hati nuraninya supaya memiliki kepekaan. Jika tidak, hati nurani akan menjadi tumpul. Ketika hati nurani sudah tumpul, sebagaimana hati Raja Saul yang dipenuhi kebencian dan iri hati, maka kebenaran terdorong ke belakang, yang muncul adalah kejahatan. Hati nurani yang menjadi tumpul gampang melahirkan kejahatan. Anak-anak Ibu, buatlah sebuah doa permohonan
supaya Allah membimbing hati nuranimu untuk mampu memilih yang benar. Setelah selesai, kamu berikan kepada guru kamu untuk dinilai. Kesimpulan materi kita hari ini, hati nurani manusia adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan terus dididik, dilatih supaya melahirkan perbuatan-perbuatan baik dan benar. Manusia hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun semua yang dilakukan dalam bentuk tindakan turut berpengaruh pada orang lain, baik orang-orang terdekat maupun masyarakat secara keseluruhan. Jika hati nurani manusia terus diasah, maka akan melahirkan berbagai tindakan yang baik dan benar, dan dengan demikian membawa pengaruh positif bagi kehidupan pribadi dan orang lain di sekitarnya. Kesadaran hati nurani membuat manusia selalu berhati-hati mempertimbangkan tiap kata dan perbuatannya sehingga hidupnya menyenangkan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Anak-anak ibu yang ibu kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam seluruh proses belajar mengajar kami pada hari ini. Berkatilah kami mohon Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk mampu memilih yang benar dan membuat keputusan yang baik, benar, dan berguna bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Jangan lupa subscribe dan like serta share dan beri komentar yang positif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan jadi